Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang bocah 8 tahun di Padang tewas usai tertimpa dinding tembok saat wudhu di masjid. Pencarian korban kapal yang hilang di pesisir selatan dihentikan meski belum ditemukan. Memiliki keindahan alam yang asri, Pamasihan di Tanah Datar jadi desa wisata. Mujur sepanjang hari, malang sekejap mata. Peribahasa itu mungkin tepat menggambarkan peristiwa yang terjadi Selasa siang di Masjid Raya Lubuk Minturun, Kota Padang. Dalam waktu sekejap saja, bocah 8 tahun yang periang harus meregang nyawa karena sebuah keteledoran. Dalam rekaman kamera pengintai yang terpasang di masjid, awalnya terlihat dua bocah tengah berwudu. Kemudian datang beberapa orang pelajar SLTP menggunakan sepeda motor. Salah seorang dari mereka mencoba beratraksi dengan menggas sambil mengangkat sepeda motornya. Namun karena tidak ahli, sepeda motor yang dikendarainya tak terkendali dan menabrak dinding tembok hingga roboh. Korban yang berada di bawahnya tertimpa reruntuhan dinding tersebut. Korban dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi luka parah. Namun sayang, nyawanya tak tertolong, korban akhirnya meninggal dunia. Korban dibawa ke rumah duka dan sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. CCTV, rupanya ada motor yang dibawa anak SMP yang menabrak tembok itu kan. Nampaknya ada anak yang sedang lagi cuci tangan, kayaknya mau beruduk itu. Kemarin sempat dibawa ke rumah sakit di M. Jamil. Kira-kira kalau keterangan dari orang tuanya, ditanya jam 17.39 meninggalnya. Kasus ini tengah didalami polisi unit Laka Lantas Polresta Padang. Polisi masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan sejumlah alat bukti. Siswa SMP yang mengendarai sepeda motor belum ditahan karena masih berstatus diperiksa. Kejadian yang menimpa siswa SD kelas 2 SD di Lubuk Minturun itu sudah kami limpahkan ke unit Laka Lantas dan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap untuk sementara waktu belum kita lakukan penahanan karena memang kita kumpulkan dulu bukti-bukti. Setelah nanti ada bukti-bukti, nanti perkembangan lebih lanjut akan kami rilis lagi, akan kami beritahukan lagi kepada. Peristiwa ini setidaknya bisa menjadi pelajaran bagi orang tua. Sebaiknya tidak memberikan sepeda motor kepada anak yang belum cukup umur atau belum berusia 17 tahun, sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Alfi melaporkan dari Padang. Hari ke-7 pencarian dua orang korban kapal di Batang Kapas, pesisir selatan. Tim SAR dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang menurunkan kapal KN SAR Yudhistira. Pencarian pada Rabu pagi ini menyisir kawasan perairan pesisir selatan. Tim SAR gabungan memperluas areal pencarian 10 hingga 15 mil dari lokasi awal kapal tersebut hilang kontak. Tim SAR mengajak keluarga dari kedua korban yang hilang untuk ikut melakukan pencarian. Namun usaha tim SAR belum membuahkan hasil. Selain tak ada informasi yang pasti lokasi hilangnya korban, angin kencang dan hujan masih terjadi di laut, sehingga menyulitkan pencarian. Sesuai prosedur Basarnas, pencarian korban hilang hanya dilakukan selama 7 hari. Meski korban belum juga ditemukan, tim SAR memutuskan untuk menghentikan pencarian. Namun demikian, pencarian akan dilanjutkan jika tim SAR menemukan petunjuk baru.
Sampai pada hari ke-7 saat ini hasil masih nihil, dan selama pencarian juga tim SAR gabungan tidak menemukan tanda-tanda baik itu serpihan dari kapal maupun barang bawaan. Operasi SAR ditutup dengan hasil nihil. Kamis pekan lalu, 2 anak buah kapal yang hendak mengantarkan bahan bangunan ke Pulau Gerabak Ketek dari Muara Batang Kapas tak kunjung sampai ke tujuan. Saat itu, gelombang tinggi tengah menerjang kawasan perairan pesisir selatan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Memiliki keindahan alam yang asri, dilengkapi batang air yang panjang dan panorama alam, menjadikan Pamasihan layak ditetapkan sebagai desa wisata baru di Tanah Datar. Inovasi itu muncul dari mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Sumatera Barat yang tengah mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN di daerah itu selama 40 hari. Jelang akhir masa KKN, pada Rabu siang, Pamasihan diresmikan sebagai desa wisata oleh Kabid Pariwisata Tanah Datar. Desa ini terletak di Jorong Pamasihan, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Tanah Datar. Meskipun berada di daerah terpencil dan menjadi satu-satunya daerah paling ujung di kabupaten itu, namun Pamasihan memiliki keindahan dan pesona alam yang memukau. Potensi wisata yang dimiliki beragam, mulai dari arung jeram, ngalau yang indah, panorama alam, dan kesenian masyarakat sekitar yang lihai dalam menenun. Pamasihan yang pertama, dia punya alam yang masih hijau, bersih, udaranya sangat bersih. Kemudian sungai sama-sama kita lihat di belakang terhampar. Dan kemudian di sini nggak ada sinyal. Itu menurut saya itu sudah masuk sinyalemen positif untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Ini di akhir inisiatornya itu adalah KKN. Kita punya dari sini 13 mahasiswa. Desa wisata ini telah lama diidam-idamkan masyarakat, khususnya Pokdarwis setempat, karena memiliki pesona alam yang berbeda. Selama ini, mereka terkendala akses untuk mengembangkannya. Hadirnya desa wisata baru ini menjadi salah satu daya jual bagi pelaku wisata. Bantuan anak dari KKN Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, maka dengan itu kami juga meminta kepada pemerintah Nagari termasuk pemerintahan Kabupaten Tanah Datar untuk mendatangkan mahasiswa Muhammadiyah untuk dapat hadir di jorong kita ini. Harapan kami untuk dapat mengangkat potensi-potensi yang ada di jorong ini. Alhamdulillah, apa yang kami cita-citakan, apa yang kami harapkan hari ini dengan peresmian desa wisata Jorong Pamasihan. Dari sisi bisnis kita melihat atau dari sisi paket-paket yang kita jual, ini kebanyakan ketidaksiapan SDM lokal. Kita menginginkan mudah-mudahan nanti di jorong ini mereka akan membangun SDM dulu. Kemudian produk apa yang dia mau jual. Dan yang ketiga baru kita marketing, Pak. Jangan dibalik. Sebagian besar akses menuju lokasi masih rusak dan banyak timbunan pasir serta bebatuan. Ini patut menjadi perhatian pemerintah untuk membenahi infrastruktur, terutama jalan, untuk memudahkan transportasi wisatawan. Dina Amrina melaporkan dari Tanah Datar.